Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang dirinya yang toksik ya. Ini kamu sayang padanya tetapi dia toksik kepadamu ya. Bagaimana ciri-cirinya dan ya nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisi yang mana harus kamu waspadai ke depannya ya. Oke. Kita lihat di sini. Di sini ada Four of Pentacles, Ace of Cups, ada Ten of Cups. Wow. Di sini saya merasakan energinya kamu tidak bahagia ya. Ada beberapa yang ingin keluar dari pekerjaan ataupun dalam hubungan yang toksik ya. Tetapi masih ragu apakah kehidupanku saat ini betul-betul baik, ataukah memang karena situasi dan kondisi saja sehingga seperti gini, ataukah memang mereka yang toksik, ataukah cuma perasaanku saja. Nah, ini ada beberapa yang masih ragu ya tentang keputusan yang mau diambil, apakah resign, ataukah tetap, ataukah jalani hubungan tetap bersama, ataukah berpisah ya. Dimana dia selalu mengkritik kamu, membuat kamu sedih ya. Di mana kritikan-kritikan ini entah masalah sedikit langsung dikritik. Selalu kamu kayak nggak merasa nyaman karena kamu merasa salah ya. Dan ya saya merasakan energinya kamu sangat sedih, kecewa, terkoneksi dengan orang-orang yang membuatmu terluka secara fisik dan mental ya. Karena ada beberapa juga yang kontak fisik ya. Dan kalaupun mungkin secara mental ya itu sebenarnya juga sudah kondisinya orang-orang yang jahat, yang mana tidak kelihatan lukanya tapi membekas sampai di bawah seumur hidup. Bahkan ada yang trauma gitu. Kamu yang harus jaga jarak kepada orang-orang ini sebenarnya. Kamu yang harus mengambil langkah. Kalau tidak berarti ya dirimu akan tetap di situ dan seolah-olah kamu mengizinkan dirimu untuk disakiti kembali. Ya. Saya merasakan energi kelelahan di sini, di mana kamu yang berjuang sendiri, kamu yang selalu tadi disalahkan, kamu selalu yang harus memikirkan jalan keluar dari setiap masalah, terus dari keuangan juga ya, kamu yang harus bayar hutang, pakainya bersama tapi bayarnya sendiri, terus juga dikata-katain ya, mungkin dari pihak keluarga ataupun apapun. Nah, ini kedepannya saya lihat kamu akan lebih sensitif ya. Dan mungkin kalau di dunia pekerjaan sikut menyikut ya, cari muka di pimpinan, orang-orang yang menjatuhkanmu, orang-orang playing victim ya. Ya kamu yang harus menentukan sikapmu, apakah tetap di situ ataukah tidak. Kalau kamu sudah tahu, intuisimu berkata bahwa ini bukan tempatmu ya,
carilah tempatmu, pergi dari situ. Tetapi kalau kamu merasa, ya, maaf agak berisik ya, tadi terganggu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ya kamu merasa capek sendiri ya, dan ya kamu yang menentukan hidupmu. Karena saya merasakan energimu di sini ke depannya akan lelah selelah-lelahnya, terus sensitif, terus merasa terabaikan sendiri, dan bahkan ada beberapa yang memanfaatkanmu. Ini hati-hati, kamu terkoneksi dengan orang-orang yang manipulatif, yang mana kondisinya hanya datang pada saat butuh, ya. Pada saat kamu baik-baik, mereka datang. Pada saat kamu susah, mereka pergi, ya. Baik karena perlu sesuatu, mencari simpatimu dengan mengumbar kebaikan, senyum tawa manis. Padahal sebenarnya itu untuk menjeratmu supaya ya suatu saat besok kamu bantu aku ya. Nah ini jadi saya merasakan energinya di sini. Hati-hati dengan orang-orang manipulatif ini, ya. Ada pimpinan yang toksik, pimpinan yang genit, ataupun pasangan, ataupun dari lingkungan pertemanan ya. Kamu bisa menyesuaikan, ataupun lingkungan keluarga, yang mana kondisinya hanya datang karena mendapatkan sesuatu dari dirimu. Contoh, pada saat kamu masih dipergunakan tenagamu, kamu disanjung-sanjung, dipuja-puja ya, dibaik-baikin. Tapi pada saat kamu sudah tidak diinginkan, dengan kata lain, ya setidaknya tenagamu sudah nggak dibutuhkan. Ada saja hal-hal yang sebenarnya tidak kamu lakukan atau tidak salah pun, tetap kamu salah, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya pasangan tidak bertanggung jawab, tapi untuk berdalil ya ini gara-gara kamu salah makanya saya bikin begitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana memutarbalikan fakta juga. Jadi lebih tenang, semesta mau sampaikan kepadamu untuk lebih tenang, karena saya rasakan energinya ke depan ini banyak kecemasan, ketakutan dari segi fisik, dari segi pikiran, karir, dan dari segi hubungan ya. Saya merasakan energinya juga banyak yang menggosip ya, mau tahu, mau kepo hubungan kamu, mau tahu kehidupan kamu, padahal kamu nggak terlalu pusing dengan mereka ya, tapi mereka suka kepo. Nah ini, jadi janganlah terlalu mau pusing ya, mereka mau bilang kamu baik ataukah buruk ya terserah. Selama kamu berbuat baik ya lakukan, selama kamu tahu itu buruk ya introspeksi dan minta maaf ya. Karena saya lihat di sini banyak orang yang mau mencari celah untuk menjatuhkanmu ya. Mereka nggak suka kamu lebih sukses dari mereka nih. Jadi hati-hati ya. Dan ada pun yang melihat, wah kamu sekarang sudah jadi kaya, dia datang mau minta maaf, padahal sebenarnya ya mau menjeratmu lagi masuk dalam perangkapnya, di mana ya dia mau mendapatkan hasil dari kerja kerasmu, numpang hidup, benalu. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Oh saya punya kakak, ada, saya pinjam uang di kakakku. Oh saya punya pasangan, ada, oke saya kembali ke dia. Kenapa? Karena sudah kere, mungkin sudah sakit-sakitan ya, sudah nggak kuat. Akhirnya apa? Bukan insaf, tapi karena kepepet, karena sudah nggak punya cara lain, akhirnya dia kembali ya. Karena apa? Membutuhkanmu. Nah ini hati-hati, jangan sampai dirimu yang sangat baik akhirnya dimanfaatkan. Kita baik bisa, tapi jangan sampai terlalu baik akhirnya dimanfaatkan ya. Kebaikanmu itu sangat luar biasa, tapi ya harus tepat sasaran ya. Dan ya saya juga merasakan energinya di sini. Mungkin kamu terkoneksi dengan dirinya yang playing victim ya, yang membongkar aib-aibmu. Kamu sudah merasa dirinya yang paling tepat, paling ya, mungkin kamu merasa dia bukan orang lain ya, mungkin sahabat, pasangan ya. Kamu curhat-curhat ke dia, ujung-ujungnya dia ceritakan aib-aibmu ke orang lain. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang seperti begini ya, yang mana kamu anggap mereka jujur, bisa dipercaya, padahal sebenarnya palsu ya. Mereka cuman menertawakanmu pada saat kamu gagal ya. Jadi ada beberapa yang harus kamu hati-hati ya, waspadai di sini. Jangan pernah bercerita keluh kesahmu kepada orang lain. Ingat, yang bisa menyelesaikan masalahmu adalah dirimu, bukan mereka. Jadi ya kamu harus bisa datang ke Tuhan, curhatnya ke Tuhan, bukan ke orang. Ujung-ujungnya kamu clash dengan mereka, mereka cerita semua kehancuran-kehancuranmu
jadikan bahan untuk mengejekmu, jadikan bahan untuk menjatuhkanmu, ya. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada ke depannya. Di sini ada 8 of Pentacles, 9 of Cups. Energinya berat ya, sampai saya kayak ngos-ngosan gitu ya. Karena kondisinya kamu kayak macam udah capek, tapi harus diladeni gitu. Ngapain kamu ladeni? Bikin sudah capek, kamu ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Oke, mungkin kamu akan tersinggung karena dibanding-bandingkan. Wah, sama si dia boleh, wah sama si ini boleh gitu. Ah, masa kamu nggak bisa sih, masa dia bisa kamu nggak bisa. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana toksik ya. Kemampuan orang itu berbeda-beda, jangan disamakan. Kalau kamu mendapatkan sosok seperti begitu, berarti ya ini kategori toksik. Ya, beda kalau memberikan motivasi, memberikan contoh, bukan membandingkan. Harus sama seperti si A, harus sama seperti si B. Ya, manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan membandingkan. Kalaupun mungkin kamu dibandingkan ya berarti kamu bukan pilihan, kamu bukan prioritas untuknya ya. Oke, tukang bohong ya. Ke depan kamu mendapatkan orang yang tukang bohong. Nih hati-hati, dia datang untuk mencari simpati, untuk bisa mendapatkan duitmu, pinjam duit, padahal kamu dimanipulasi ya. Alasan anak sakit, alasan butuh ini, butuh itu, atau kita joinan, ataupun mungkin saya kasih bunga tinggi, saya pinjam nanti bunganya tinggi, saya pinjam sebulan nanti saya kasih bunga 100%, ini contoh ya. Ataupun tergiur dengan online ya, padahal semuanya nih tipu ya. Kamu mau ikut kursus, ujung-ujungnya ketipu karena harus DP bayar dulu ya, atau beli produk-produk tidak sesuai ekspektasi. Itu sama seperti penipuan ya. Dibilang harganya murah, di luar sana harganya sekian, padahal datang barang juga lebih murah. Macam contoh nih ya, kamu mau beli barang katanya harganya 1 juta, kalau di tempat lain 1 juta, di dirinya cuman 500.000 ya, 500.000. Pas barangnya datang karena tergiur harganya rendah gitu kan, kamu beli online ya, ujung-ujungnya datang cuma harga 50.000, kamu tertipu. Nah, ini hati-hati ya, kamu didustai orang dari iklan ya. Nggak usah terlalu mau beli-beli barang-barang yang online, kalau bisa offline ataupun online yang sudah terpercaya ya. Jangan yang sekarang banyak orang yang negatif ya, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu, padahal untuk kepentingan pribadi ya, belum tentu sesuai hasilnya. Menjual produk orang, ujung-ujungnya ya dia tidak bertanggung jawab, ataupun ikut MLM, ujung-ujungnya pada saat MLM-nya lagi bermasalah, bingung, lempar semua kesalahan ke yang di atas gitu ya. Macam contoh, ada pimpinannya lagi, padahal kemarin dia yang bujuk-bujuk, tapi nanti pas ada masalah, bukan di saya juga ini korban ya, ada lagi pimpinannya di sana gitu. Jadi seolah-olah kamu yang mengajak ya, kamu juga harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi hilang tanggung jawab. Begitupun juga terkoneksi dengan pasangan toksik yang hanya mau menyalahkan, yang hanya mau cari muka ya, tapi semua kamu yang salah. Terus tidak ada pembelaan, pembenaran, dia selalu menghakimimu ya, tidak melindungimu, terus juga tidak bertanggung jawab, tukang selingkuh. Nah, ini orang-orang ini yang harus anti ya, karena kondisi ke depan itu akan berbahaya kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini. Berbahaya dari apa? Segi fisik, mental, dan keuangan ya. Nih, saya merasakan energinya kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik yang mana hanya akan menghancurkan hidupmu kalau kamu mengizinkan mereka masuk dalam hidupmu. Jadi semuanya itu kembali ke kamunya. Kalau kamu mengizinkan ya berarti siap-siaplah. Tetapi kalau kamu tidak mengizinkan ya berarti kamu waras ya. Nah, ini ada beberapa yang tidak prioritas juga ke kamu, tapi nyosor-nyosor, macam masih pacaran ya, dia love bombing ataupun bagaimana ya, ancam-ancam putus ya, ataupun menginginkan sesuatu tetapi belum ya. Macam contoh, dia mau kumpul kebo padahal belum nikah. Ngapain tinggal serumah kalau belum nikah, iya kan? Ataupun janji-janji palsu ya, ujung-ujungnya nikah dengan yang lain. Ini bahaya nih, ada banyak. Ataupun mungkin kondisinya bilang sudah bujang padahal udah punya pasangan ya. Ini hati-hati, jangan sampai kamu ditipu ya. Dia bilang saya ini orang kaya, mapan, padahal ujungnya semua hutang, masih harus dibayar. Ujung-ujungnya kamu juga nanti yang bantu bayar hutang-hutangnya ya.
Jadi jangan lihat casing ataupun agamais, padahal memakai tameng untuk bisa mendapatkan simpatimu, ya. Wah, dia orang baik, padahal hatinya busuk. Nih ada beberapa seperti gitu, bukan agamanya yang salah, tapi orang-orang yang manipulatif untuk bisa mendapatkan simpatimu lewat jalur agama, supaya dikatakan baik, padahal orangnya rusak, ya. Dan orang-orang yang tidak mau introspeksi, kamu sudah baikin, tidak tahu diri, yang ngelunjak, ataupun mungkin koneksi dengan orang yang salah, ketahuan salahnya, dia minta maaf, ujung-ujungnya dia lakukan lagi. Itu berarti kalau dilakukan lagi itu berarti penyakit, ya. Dia udah tahu salah, minta maaf, diulang lagi. Kalau dia waras, ya, dia sehat, berarti dia tahu bahwa oh, saya sudah dimaafkan, saya tidak boleh mengulangi lagi. Tapi kalau koneksinya dengan orang-orang yang kembali berbuat salah dengan kesalahan yang sama, ya itu berarti orang ini bukan niat baik, tapi itu sudah menjadi faktor kebiasaan, dan itu akan membuatmu terluka berulang-ulang kali, ya, karena sudah menganggapmu rendah. Ibaratkan pandang enteng kamu, biasa, besok juga dimaafkan lagi, biasa aja gitu, ya. Jadi nih yang mau saya sampaikan kepadamu, untuk ke depan kamu harus jaga jarak sama orang-orang itu, ya, karena kamu akan terkoneksi, dan kalau kamu mengizinkan, ya siap-siap saja hidupmu ya tadi akan hancur seperti mereka, atau mereka yang menghancurkanmu karena seizinmu, ya. Dimana ya tadi, ya, mereka selalu mengkritikmu, terus kamulah selalu salah, terus mereka yang mengabaikanmu, ya, mereka yang memanfaatkanmu, mereka yang meremehkanmu, yang menghinamu, menceritakan aib-aibmu, ya. Terus apalagi tadi itu, tukang bohong, ya. Terus tidak memprioritaskan, dan yang tadi, ya, tidak mau berubah, tidak mau introspeksi diri, ya. Jadi itu, ya, dimana jaga jarak dengan orang-orang toksik ini, ya. Walaupun kamu sayang, walaupun kamu cinta, tetapi harus waras, ya. Saya mencintai orang yang salah. Nah ini hati-hati, kalau kamu mencintai orang yang salah, berarti kamulah yang menentukan dirimu ke depannya, dimana ya kamu mengizinkan dirimu tersiksa. Karena apa? Orang yang salah kamu izinkan masuk dalam hidupmu. Jadi semua yang ada dalam hidupmu itu adalah tanggung jawab dirimu, ya. Jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Oke, semoga resonate. Dan untuk lebih jelasnya kamu terkoneksi dengan siapa, yang mana ya kamu lebih waspada saja atas energi negatifnya. Kita lihat dari inisial dan zodiaknya. Maaf agak berisik ya, anakku lagi berenang. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Oke, kita lihat lagi di sini. Saya sudah menarik energinya dari koneksi inisial. Kamu terkoneksi dengan huruf W, huruf O, ada huruf M, L, V, B, S, H, X, B, P, U, K, C, F, Y, maaf berisik ya, ada J, ada T, dan R. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate, mungkin kamu terkoneksi dengan zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan Gemini, Capricorn, Cancer, Leo, Sagittarius, Aries, Taurus, Aquarius, dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana dirinya yang toksik, ya, di mana ya kamu harus menjaga dirimu baik-baik, jangan sampai terkoneksi dengan mereka yang salah. Oke, terima kasih ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.